Pada pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian pada pertemuan kali ini atau di video kali ini kita belajar tentang aturan rantai. Bisa dilihat di samping rumusnya, yaitu fx sama dengan gx pangkat n. Maka turunannya yaitu f aksen x, aksen ingat yaitu turunan, notasi dari turunan, sama dengan n pangkatnya, kemudian gx pangkat n dikurang 1 dikali dengan turunan dari gx atau g aksen x. Untuk memudahkan kita pakai yang kedua penulisannya, yaitu fx sama dengan u pangkat n. U di sini tuh fungsi bukan angka. Jadi ini fungsi yang dipangkatkan. Jadi turunannya adalah n pangkatnya dikali dengan fungsi u, kemudian pangkatnya seperti biasa kita kurang 1 dikali dengan turunan dari si fungsi yaitu u. Turunannya u aksen. Nah, jadi kita mencari u aksen juga. Contohnya supaya lebih memahami. Fx sama dengan 2x ditambah 5 pangkat 17. Tentukan turunan dari fungsi tersebut. Nah, jadi yang u itu yang mana? U itu yang di dalam sini. Yang di dalam atau yang sebelum pangkat. Jadi pangkat ini di luar. Jadi ini yang dipangkatkan 17 semuanya. Bukan 2x pangkat 17, tapi 2x tambah 5 kemudian dipangkatkan 17. Jadi inilah u-nya. U sama dengan 2x tambah 5. Kita disuruh mencari U aksen. Jadi U aksen sama dengan ini 2x. Turunannya adalah konsep kedua yang ada x-nya. Kalau diturunkan hilang x-nya. Sisanya adalah 2. Ditambah konsep pertama. Apabila tidak ada x-nya, maka sisanya turunannya adalah 0. Jadi 2 tambah 0 2. Jadi u aksennya adalah 2. Maka kita masukkan ke rumus ini. F aksen x sama dengan n u kurang 1 dikali u aksen. N-nya berapa? N-nya 17 dikali u-nya 2x tambah 5. N-nya 17 dikurang 1, ketentuan 1 tadi, dikali U aksen yang ini 2. 17 2x tambah 5 pangkat 17 kurang 1 16 dikali 2. 2-nya ini kita kalikan dengan 17, jangan dikalikan dengan 16 karena ini pangkat dan di sini saja yang kita boleh kalikan. 2 kali 17 34. 2x ditambah 5 pangkat 16. 34 boleh tidak dikali ke dalam? Tidak boleh karena ada pangkatnya. Kalau tidak ada pangkatnya boleh. Jadi sampai sini saja untuk jawabannya. Kemudian yang nomor 2. Nah, nomor 2 sedikit lebih rumit. Jadi kita pakai kertas yang baru saja. Nomor 2. Lihat di samping fx sama dengan akar 2x pangkat 2 ditambah 1. Akarnya berpangkat 3. Nah, sebelum menjawab ini kita tidak boleh dalam akar itu diturunkan. Kalau ada x-nya di dalamnya. Kalau tidak ada x-nya itu boleh saja. Jadi harus kita ubah dulu dalam bentuk pangkat. Ini bentuknya seperti ini. A pangkat 3 di sini. Nah, ada kelas 10, ini berubahnya menjadi A pangkat 1/3. Nah, jadi A itu yang di dalam sini. Kemudian karena tidak ada berpangkat A ini, maka ditulis 1/3. 3-nya itu didapat dari yang di depan. Maka penulisan ini seperti 2x pangkat 2 ditambah 1 dalam kurung, ini A-nya tadi,
Kemudian ada tidak pangkatnya di sini? Tidak ada. Kalau 2 ini bukan pangkat semuanya, tapi pangkat yang punya X saja. 1 per di depannya 3. Nah, seperti ini yang boleh kita kerjakan. Baru kita turunkan yang ini, U-nya. Nah, U sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 1. Kemudian kita cari turunan dari U atau U aksen. Pangkatnya ke depan, 2 kali 2 X pangkatnya dikurang, ditambah turunan dari 1 yang tidak ada X-nya yaitu 0. 2 kali 2 4 X, 2 kurang 1 1 tambah 0, jadi turunannya adalah 4X. Nah, baru kita masukkan ke rumusnya. F aksen X sama dengan N dikali U, N kurang 1 dikali U aksen. N-nya berapa? 1 per 3 mangkatnya. Bukan yang ini lagi, tapi yang di sini. Dikali U-nya 2X tambah 1. 2X pangkat 2 ditambah 1. Pangkat 1 per 3 dikurang 1. Jangan masalah bila pangkatnya negatif. Bila pangkatnya pecahan, tetap dikurang 1 juga. Dikali U aksen. U aksen yaitu 4X. Nah, kita kalikan ke sini dulu boleh. Yaitu 1 per 3 dikali 4X. 1 dikali 4X yaitu 4X per 3. 2X pangkat 2 ditambah 1. Ini menghitung ini caranya seperti ini. 1 per 3 dikurang 1. Caranya adalah 1 yang tidak ada pecahan ini kita samakan penyebut. Caranya adalah 3 kali 1. 1 per 3 dikurang 3 kali 1 3. 3 per penyebutnya yaitu 3. 3 di sini dapat dari 3 kali 1. Pernya ini kita didapat dari berapa per yang paling besar di sini yaitu 3. Jadi 3 per 3. Kita kurangkan 1 dikurang 3 negatif 2 per di bawahnya ini tidak perlu kita kurang. Jadi negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3. Nah, sampai sini juga boleh jawabannya. Tapi biasanya kalau sampai sini di pilihan ganda itu tidak ada pilihan ganda, maksudnya di buku-buku yang kalau kalian pelajari. Jadi caranya supaya ada di pilihan ganda yaitu seperti ini. Pangkat negatif kalau kita ke bawahkan itu jadi pangkatnya positif. Ke bawah itu maksudnya jadi per. Di sini di depan sini ada tidak yang per. Ada yaitu 3. Maka kita letakkan ke samping 3 ini. Jadi penulisannya seperti ini. 4X per 3 2X pangkat 2 ditambah 1 pangkat. Karena dia sudah ke bawah, jadi pangkatnya jadi positif. 2 per 3. Ini pangkat, ingat. Kemudian kita kembalikan penulisannya seperti ini. Jadi dia dari sini ke sini. Nah, menulisnya seperti ini. Per 3. Kalau pakai per dia ada akar. Akar dalamnya tulis 2X pangkat 2 ditambah 1. Kan di sini 2, kalau di sini 1. Kalau 1 itu tidak perlu ditulis, kalau 2 perlu kita tulis. Artinya semuanya itu pangkat 2 yang di dalam sini. Kemudian 3-nya di mana kita letakkan? Di depan. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Kalau seperti ini tidak apa-apa juga, tapi kalau pilihan ganda biasanya sampai di sini. Mungkin aturan rantai sedikit lebih rumit kalau dapat soal yang akar. Tapi kalau dapat soal yang nomor 1 tadi, itu lebih mudah. Nah, sampai di sini untuk aturan rantai. Jadi selanjutnya itu kita menghitung laju perubahan atau turunan fungsi itu. Kalau X-nya ada angkanya.